Baik, saya akan menjelaskan tentang materi overriding dan overloading pada pemrograman berbasis objek. Kelompok kami dengan saya Barcelino NPM 22641007 dan rekan saya Alfred Mainake dengan NPM 22641008. Kita masuk pada materi yang pertama. Ada topik dibagi menjadi 3 di sini. Yang pertama overriding, kedua overloading, yang ketiga konstruktor overloading. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu overriding. Overriding dalam konsep pemrograman berorientasi objek ialah suatu kelas yang menyediakan implementasi untuk suatu metode atau metode yang sudah dideklarasikan oleh kelas induk atau superclass. Selanjutnya ada overloading. Overloading ini adalah konsep yang hampir sama, tetapi kelasnya dapat memiliki beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi parameternya berbeda. Lalu ada konstruktor overloading. Konsep yang memiliki kelas yang ada beberapa konstruktor di dalamnya dengan nama yang sama, tetapi parameternya berbeda. Next. Overriding juga memiliki subclass yang berusaha untuk memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superclass atau kelas induk atau kelas dasar. Lalu tujuan subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Lalu selanjutnya dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Next, overriding. Overriding yaitu deklarasi metode pada suatu kelas yang harus sama dengan yang terdapat di superclass. Kesamaannya di antara lain yang pertama ada nama, return type atau tipe data yang dikembalikan oleh sebuah fungsi atau metode setelah dieksekusi. Lalu ada daftar parameter yang di dalam daftar parameter ini ada jumlah, tipe, dan urutan. Lalu ada metode pada parent class atau bisa disebut overriding method. Lalu selanjutnya ada metode pada subclass yang disebut overriding method. Ini adalah contoh dari penggunaan overriding, yang dimana ada public class employed. Di dalam situ ada protect string name, protect double salary, protect date, dan dilakukan function public string details. Lalu nilai nama akan dikembalikan. Lalu untuk overriding ini memiliki aturan yang harus dilaksanakan. Aturan pertama, mode akses overriding harus sama atau lebih luas daripada overriding method. Lalu selanjutnya, subclass hanya boleh mengoverride metode superclass satu kali saja. Tidak boleh lebih dari satu metode pada kelas yang sama persis. Lalu overriding method tidak boleh juga ada through checking exception yang tidak dideklarasikan oleh overriding method. Lalu ada overloading. Ada 2 poin. Poin pertama, menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Poin kedua, tujuan memudahkan penggunaan untuk memanggil metode dengan fungsional yang hampir mirip atau bisa juga mirip. Lalu untuk aturan pendeklarasian metode overloading harus ada nama metode harus sama. Kedua, daftar parameter harus berbeda. Ketiga, return type boleh sama, juga boleh berbeda. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Alfred Mainake. Dipersilakan. Kemudian yang berikutnya ada daftar parameter pada overloading.
di mana daftar parameter ini tidak terkait dengan penamaan variabel yang ada dalam parameter. Misalnya saja dua daftar parameter berikut, yaitu function member int x dan function member int y. Dua parameter di atas dianggap sama karena yang berbeda hanyalah penamaan variabel parameternya saja. Ini merupakan contoh overloading di mana void-nya merupakan return type, gambar merupakan nama metodenya, kemudian int t1 sampai 4 merupakan daftar parameternya yang harus berbeda. Overloading juga bisa terjadi antara kelas turunan dengan subkelasnya jika memenuhi ketiga syarat overload. Misalnya saja dari kelas bentuk, pada contoh sebelumnya kita turunkan sebuah kelas baru yang bernama warnai bentuk. Nah, ini merupakan kelas turunan dari kelas bentuk. Kemudian berikut ada konstruktor overloading, yang dimana kita membuat kelas turunannya dengan memanggil parent class konstruktor. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.